Pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial report tahun baru 2026. Pemirsa, pada 29 Desember 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa di Sumatera hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor. Tito menjelaskan puluhan desa yang hilang itu terdiri dari 13 desa di Aceh, 8 desa di Sumut, dan 1 desa di Sumbar. Tahun 2025 tercatat sebagai periode terjadinya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera. Curah hujan tinggi memicu banjir dan longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman, pemisahan anggota keluarga, serta hilangnya sejumlah desa dari peta administrasi wilayah. Bencana tersebut terjadi di beberapa provinsi, antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Di Padang, Sumatera Barat, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Batu Busuak meluap dan menimbulkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BPBD Kota Padang, lebih dari 27.000 warga terdampak banjir. Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Pauh menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Selain di Padang, banjir bandang dan longsor juga terjadi di Kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sejumlah permukiman tergenang dan akses jalan berubah menjadi aliran air. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang lebih aman di tengah kondisi cuaca yang masih hujan. Proses evakuasi dilakukan dengan menyeberangi genangan air berarus deras yang menutup badan jalan. Dalam proses tersebut, 3 warga dan relawan sempat terseret arus, dan 2 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Puluhan keluarga dievakuasi ke dataran tinggi, sementara sebagian warga lainnya mengungsi ke posko pengungsian dan rumah kerabat. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar. Sebanyak 22 desa di Sumatera dilaporkan terdampak, dengan Aceh sebagai provinsi dengan jumlah desa terdampak terbanyak. Di Kabupaten Pidi Jaya, lumpur masih menutupi sejumlah wilayah dengan ketinggian mencapai 2 meter. Berdasarkan data per Senin, 29 Desember 2025 pukul 6, tercatat korban jiwa mencapai 1.140. Korban jiwa terbanyak terdapat di Provinsi Aceh dengan 513 orang tewas. Sebanyak 213 korban jiwa diantaranya berasal dari Aceh Utara. Di Sumatera Utara, korban tewas akibat banjir dan tanah longsor mencapai 365 orang. Tapanuli Tengah tercatat paling terdampak dari segi korban jiwa, yaitu 127 orang meninggal. Pemerintah menyatakan telah membangun 1.050 unit hunian sementara bagi korban banjir. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian tanggap bencana di wilayah terdampak dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan ke depan. Namun, di sejumlah lokasi, sebagian warga masih menunggu. Penyaluran bantuan dan proses pemulihan masih berlangsung. Sebanyak 166.743 rumah rusak dengan kerusakan berat, sedang, dan ringan. Selain permukiman, lebih dari 3.000 fasilitas pendidikan, ratusan fasilitas kesehatan, serta rumah ibadah turut terdampak. Bencana juga menyebabkan puluhan jembatan rusak dan akses jalan terputus. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Setibanya di Tapanuli Tengah, Presiden menjamin pemerintah segera mengatasi kesulitan warga setempat, salah satunya masalah BBM. Bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus.
Presiden Prabowo mengatakan pemerintah segera membangun rumah hunian sementara dan hunian tetap bagi korban terdampak bencana Sumatera. Dia mengklaim pemerintah memiliki anggaran dan sudah disiapkan untuk pembangunan hunian itu. Selain itu, Prabowo menyatakan segera membentuk badan atau satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana di Sumatera. Jurnalis MTV melaporkan. Pemirsa, untuk membahas bagaimana perkembangan terkait penanganan pasca bencana di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara, sudah hadir di studio kami, yaitu pengamat kebijakan publik Bapak Agus Pambagio dan juga tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Sadam Al-Jihad. Selamat malam Pak Agus dan juga Mas Sadam. Sebelumnya kita dialog, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan menghabiskan malam tahun baru nih Pak di studio Nusantara TV. Gak apa-apa, nggak rame kan, nggak ada petasan. Oh iya, jadi kita membahas bencana aja nih Pak ya. Ya. Oke, saya ke Mas Sadam terlebih dahulu. Nah, ini kita melihat sekarang sejak bencana banjir longsor terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara nih, seperti apa langkah yang telah diambil oleh pemerintah mengenai dari fase awal hingga saat ini? Seperti apa yang telah dilakukan pemerintah? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 jelas menjelaskan bahwa ada beberapa fase yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah. Dan itu sudah dilakukan. Yang pertama soal evakuasi, bagaimana mengevakuasi masyarakat yang terdampak dengan adanya ya pengungsian dan sebagainya, kemudian mencari korban-korban yang hilang, dan ini sudah terus dilakukan. Yang kedua adalah distribusi logistik. Per hari ini sudah ada 2.430 sekian ton yang kemudian sudah didistribusikan dengan ada 89 alutsista, dan juga ya kemarin disampaikan oleh Pak Seskap juga 53 helikopter, dan yang selanjutnya ketika sudah distribusi ini terus berjalan, ini ada jalur-jalur yang memang harus dibenahi, yaitu misalkan jalur-jalur nasional. Ini jalan-jalan nasional sudah dari 80 jalan nasional itu sudah 73 jalan nasional, artinya tinggal ada 7 lagi jalan nasional yang kemudian harus dibenahi. Kemudian ada jembatan-jembatan, terutama jembatan-jembatan yang penghubung antar kota. Nah, ini juga sudah di Aceh dari 18 sudah ada 10 yang sudah dibenahi. Ya, terakhir ada jembatan Kutablang kemarin, kemudian ada di Sumatera Utara, Pak Presiden juga hadir, itu di jembatan di Garoga, Beli. Nah, ini juga akan ada pendistribusian jembatan-jembatan lagi dari TNI juga mengimpor juga, ada jembatan Beli 100 jembatan Beli, dan setelah sudah didistribusikan kemudian ada namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasi ini ada berbagai macam ya, terkait dengan sekolah, misalkan per hari ini ada 54 sekolah yang memang harus diperbaiki total. Kemudian ada 500 sekian sekolah itu diberikan dana 20 juta untuk untuk pembersihannya. Kemudian ada Huntara. Nah, Huntara ini ada tiga alokasi. Yang pertama itu melalui APBN, yaitu ada anggaran 1,6 T dan juga ada penambahan 1,3 T. Yang kedua itu melalui Danantara. Nah, Danantara ini ada 15.000 Huntara, dan yang ketiga itu kemarin Yayasan Buddha Suci itu 2.600. Artinya fase-fase itu telah dilakukan dengan maksimal ya, dengan perbaikan infrastruktur yang terpenting kan untuk distribusi bantuan. Nah, sekarang saya ke Pak Agus. Nah, secara umum bagaimana Anda melihat fase-fase itu telah dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan pembenahan pasca bencana? Ya, saya tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, yang sekarang kritikal sebetulnya selalu saya ingatkan, sudah dari kira-kira 2 minggu yang lalu saya sudah bicara juga sama Mas Al-Sadat bahwa kita ini perlu badan tadi rehabilitasi rekonstruksi. Dulu di Aceh kan ada, zaman Pak Kuntoro ketuanya. Nah, sekarang saya harap itu ada segera, karena disitulah kritikalnya. Kenapa? Itu banyak sekali secara koordinat di peta itu berubah sudah. Dan sekarang kan menempati tanah-tanah, saya nggak tahu apakah perhutani ataukah perkebunan dan sebagainya. Itu nanti dalam menetapkan lahan itu perlu kerja keras dengan ATR BPN. Jadi di sini apa? BRN ini menjadi pusat mengkoordinir semua kegiatan. Jangan sendiri-sendiri. Saya khawatir bangun rumah tadi dan antara pakai PP sudah dibangun, ini sudah dibangun. Nanti begitu dijadi, bingung itu mengaturnya.
Ya kan, HPL-nya masih HPL Perhutani, nanti HGB-nya siapa, ini ngatur jalannya gimana, sekolah. Jadi kan ini mengatur desa lagi. Gitu. Iya. Ini yang Artinya perlu koordinasi ini penting ya. Iya, jangan presiden, kasihan presiden. Ini bukan pekerjaan presiden, tapi orang ini bertanggung jawab langsung pada presiden. Dia mengkoordinir sumbangan-sumbangan, dia mengkoordinir anggaran-anggaran dari Kementerian Keuangan. Karena ingat, begitu ada bencana, ini otak korupsi kita jalan. Nah, ini yang nanti katakan 2-3 tahun lagi ada persoalan. Ya, karena diterabas banyak sekali aturan hanya untuk mempercepat. Ini harus ada penguatan perintah langsung. Artinya visinya itu tidak hanya cepat itu ya. Iya. Bagaimana Mas Adam mengenai rehabilitasi rekonstruksi itu? Iya, rehabilitasi dan rekonstruksi itu sebetulnya di BNPB ada namanya R3P ya, terkait dengan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah itu anggarannya yang kemudian dituliskan oleh BNPB, disampaikan ke Pak Presiden juga, kemudian diaminkan juga dengan Menteri Keuangan, itu total anggaran 51,82 triliun. Nah kemarin kemudian Pak Mendagri juga ternyata ini ada penambahan ya menjadi 59,50 triliun. Nah, di sini di Aceh itu 33,75 triliun, kemudian di Sumatera Barat itu sekitar 13,5 triliun dan juga Sumatera Utara 12 triliun. Nah, memang di sini yang kemudian disampaikan Pak Presiden ini akan membentuk badan khusus atau satgas khusus terkait dengan pemulihan, percepatan, rekonstruksi dan rehabilitasi. Tadi yang disampaikan Mas Agus itu benar bahwa ini yang harus dilakukan. Itu satgas itu ya, satgas itu yang harus dilakukan karena ketika sudah ada rancangan, kemudian sudah ada alokasi anggaran dan sudah akan langsung ditransfer ke daerah. Selain memang secara aturan hukum jelas sudah ada sebetulnya terkait dengan tipikor, cuman kan memang kita tidak mau sebetulnya ketika bencana ini menjadi penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran dan sebagainya. Tapi ini memang harus dibatasi. Nah, itulah memang harus terkoordinir dengan bagus. Nah, memang sekarang sudah juga dari secara komunikasi ya kelembagaan Wakil Ketua DPR Pak Sumidasko kemudian di Aceh menyampaikan kementerian lembaga per satu orang nanti akan berkantor di sana nanti untuk konsolidasi yang lebih masif lagi terkait dengan itu. Dana sebesar tadi 59 triliun nanti kita akan tanyakan ke Pak Agus. Nah, namun sebelumnya kita akan melihat dulu kemeriahan menjelang acara menjelang malam pergantian tahun. Kita akan lanjutkan kembali ke narasumber kita yaitu Pak Agus Pambagio dan juga Mas Adam Al-Jihad yang membahas mengenai bencana. Tadi diulas ini adalah bencana ini rangkaian kaleidoskop di 2025. Nah, tadi aja dibahas mengenai anggaran sebesar 59 triliun. Nah, bagaimana Pak Agus melihat anggaran sebesar itu tetapi masih ada warga yang mengeluhkan terkait adanya penanganan bencana yang dianggap lambat ke daerah-daerah yang terisolasi? Iya, begini ya, memang anggaran dari Kementerian Menteri Keuangan 60T kemarin disampaikan ya minggu lalu. Nah, jadi kalau ada bencana begini, saya selalu ingatkan, tadi off air saya bicara dengan beliau juga bahwa korupsi mengintai. Indonesia itu di kepalanya sudah setting dia DNA-nya korupsi. Jadi harus hati-hati. Nah, ini karena banyak contoh pada saat kasus Aceh, kasus COVID, segala macam itu banyak yang masuk ke prodeo. Karena mungkin ada yang juga mencuri, ada yang tidak, hanya menandatangani, tapi karena ada undang-undang tipikor, dia merugikan negara, masuk. Nah, bagaimana ini menjaga anggaran ini, supaya tidak menjadi santapan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Contoh misalnya, kan disebar satu kepala keluarga dapat X, Y, Z, dana sekian tiap 3 bulan dan sebagainya. Itu kan ada yang tidak bisa mengambil sendiri menyuruh orang. Apakah kita dipotong di sana? Nah, kalau dipotong pun bagaimana memberitahunya? Ya, orang akan ikhlas saja. Transparan tidak di situ ya? Iya, daripada jalan jauh-jauh sudah uzur dan sebagainya, ya tunggu saja. Nah, itu lagi nanti ini banyak proyek akan dibangun. Siapa yang mau ngawasi? Ya kan, saya lihat tadi di video Danantara melalui PP membangun perumahan begitu besar, ya ini bagaimana nanti penjawabnya ke misalnya nanti kan diaudit nih masing-masing BUMN yang melakukan pembangunan itu kriteria masuknya sudah disiapkan tidak? Kalau tidak nanti BPK, BPKP dan sebagainya
bilang ini salah, lalu kejaksaan menunggu kayak mengasah pedang nih, kejaksaan dan KPK. Oke. Terus bagaimana? Jangan sampai ini menjadi membuka Kehebohan gerbang, lain. membuka Iya, gerbang korupsi di Iya, sini. jadi kayak Iya. karena kita tadi DNA-nya itu DNA korupsi soalnya. Oke, Mas Adam, bagaimana pengawasan dilakukan untuk menghindari terjadi hal-hal yang dikhawatirkan dikatakan oleh Pak Agus tadi mengenai adanya korupsi yang mengintai? Iya, Gitu. kalau pada hakikatnya ya namanya korupsi ini kan oknum dengan keniscayaan ya. Ya. Artinya dalam posisi ini power tend to corrupt, corrupt power absolutely. Jadi artinya dalam posisi ini kalau orang udah punya kecenderungan ataupun korupsi ya semuanya punya potensi itu. Ya, ya. Tapi hukum kemudian membatasi itu. Makanya ada undang-undang nomor 19 tahun 2019 terkait tipikor tadi itu. Kalau misalkan apalagi dengan konstruksi terkait dengan kebencanaan ini menjadi sebuah preventif juga bahwa jangan main-main terkait dengan itu. Dan Pak Presiden juga sudah mengingatkan bahwa jangan main-main terkait dengan anggaran kebencanaan dan lain sebagainya. Yang kedua, turunannya selain tadi pengingatan dari hukum kemudian apa yang disampaikan Pak Presiden juga itu ada juga mekanisme yang kemudian dari pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, bagaimana pendataan ini harus jelas dan memang one gate data memang harus dilakukan misalkan melalui BNPBK atau melalui Kemensoskah misalkan terkait dengan pendistribusian misalkan BLT itu ada 8 juta misalkan. Ya. Nah ini memang ini harus diawasi. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri ketika memang harus jemput bola terkait dengan pendistribusian itu melalui misalkan biometrik ataupun seperti apa. Nah ini mekanisme-mekanisme inilah yang memang day to day ini harus dilaporkan. Tadi yang disampaikan oleh harapannya adalah ketika ada satgas terkait pemulihan percepatan ini yang diinisiasi oleh DPR, tapi juga memang harus secara teknis itu juga harus dibentuk juga. Nah ini yang nanti setiap hari kementerian lembaga dapat laporan terkait dengan pengawasan tadi itu. Makanya ada sistem kalau dalam pemerintahan itu waskat atau pengawasan melekat. Disitulah yang memang poinnya memang harus dilakukan. Ya. Walaupun itu dilakukan, tapi tetap mekanisme hukum pun ya secara adil harus juga dilakukan. Oke. Iya, Pak Agus, mekanisme itu telah dijalankan. Apakah menurut Anda, menurut pandangan Anda, efektivitas koordinasi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan itu sejauh ini proses penanganan itu sudah cukup maksimal atau bagaimana? Nah gini, makanya saya selalu katakan perlu ada satu koordinator yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Tentu Menteri Keuangan mendampingi, gitu ya. Karena itu tadi, ini item pembelanjaannya banyak banget ini. Dan harus segera dilakukan. Sehingga proses tender, proses apa itu menjadi bisa absurd gitu ya. Nah ini yang harus diwaspadai. Kita kan dalam hal pengawasan, dalam korupsi itu kan sudah mendarah daging. Dan pasti akan ada terpotong, katakan 30% dari anggaran yang 60T tadi, kurang lebih itu bisa hilang. Nah itu gimana caranya? Mekanisme alat dengan digital pasti bisa. Tetapi bagaimana mental pejabat-pejabat kita yang punya hak untuk melakukan atau punya hak memaksa mengeluarkan uang itu tidak lakukan. Oke, nah bagaimana mengubah itu ya? Iya, karena itu tadi saya selalu katakan DNA kita itu kalau dibuka kita itu isinya ada itu ya. Ada. Oke, ya nanti kita akan membahas seperti apa strategi pemerintah yang lebih cepat lagi untuk penanganan pasca bencana ini. Namun tetap bersama kami, usai jeda kami akan kembali dengan dialog dengan tema bencana nasional saat ini.